kecenderungan itu ada. Nggak hanya ke manusia. Anak-anak yang cenderung dari kecil menyakiti hewan. Ada kan? Iya. Punya kecenderungan itu. Suka dia, nggak ada pun salahnya anjing ini lewat depan rumahnya. Dia ambil aja itu batu kan. Lempar sampai terkaing-kaing. Dan senanglah dia ketika anjing itu terkaing-kaing. Nah ini udah tanda-tanda sebenarnya. Nengok binatang apa aja lewat rumahnya harus dibunuh. Ini hal-hal yang mestinya sejak dini bisa kita deteksi, kemudian bantu anak ini untuk mengubah cara pandangnya. Kalau kita nggak sanggup, ada profesional sebenarnya yang bisa menolong. Sekarang sedang merasa sebagai korban bully, Anda hanya akan semakin tersakiti jika tidak berani speak up. Jadi harus berani speak up, harus berani menyampaikan apa yang Anda alami ke orang-orang yang Anda percayai. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Niti Pasaribu dan rekan saya. Comeback nih teman-teman, aku Cynthia Pardede yang sudah lama tidak hadir di YouTube HKBP. Hari ini kita bertemu dalam podcast HKBP. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan membahas satu isu yang sedang marak diperbincangkan di sosial media, yaitu tentang kasus bullying. Kemarin kita dikejutkan dengan berita yang beredar bahwa ada seorang anak SD yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu ada anak SMP juga yang membakar sekolahnya. Ini adalah contoh-contoh yang kita temukan kasus bullying di instansi pendidikan. Namun ternyata bullying ini nggak terjadi hanya di instansi pendidikan teman-teman. Bahkan di keluarga pun hal ini bisa terjadi. Nah, kita akan membahas bagaimana sih sikap etis Kristen untuk menghadapi kasus bullying ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kasus bullying itu terjadi dengan diri kita sendiri atau kita menyaksikannya di depan mata kita sendiri. Kita akan membahasnya dengan salah seorang narasumber yang datang jauh dari kantor Balitbang HKBP yang juga adalah seorang dosen. Kita sambut ada Amang Pendeta Dr. John Christo Naibaho. Tepuk tangan dong yang di layar. Halo Bang. Halo Neti, halo Cynthia. Apa Gimana kabar? Bang perjalanan dari Balitbang ke kantor Ya Birotik? cukup melelahkan ya karena turun naik tangga ya. Iya. Capek banget emang yang gak ada angkot lagi ya. Iya betul. Terus tadi kamu jemput Net. Harusnya jemput ya Bang ya. Nah, Oke, silakan Net. Seperti yang aku sampaikan tadi di awal Bang, kita akan membahas kasus bullying. Abang kan seorang dosen juga, artinya Abang adalah orang yang concern juga di bidang pendidikan. Tadi aku bilang Bang, ternyata bullying ini terjadi juga di instansi pendidikan, di keluarga, bahkan di pertemanan juga kita sering menemukan bullying itu. Tapi Bang, ternyata ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang dibully gitu. Atau sedang membuli. Atau sedang membuli juga ya. Boleh nggak Bang pertama sekali menjelaskan apa sih bullying itu gitu? Jangan-jangan selama ini bahkan di ruang lingkup pekerjaan kita sedang dibully atau sedang membully, tapi menurut kita itu adalah hal yang wajar gitu Bang. Silakan Bang, boleh menjelaskan dulu Bang. Oke. Terima kasih Neti, Cynthia dan teman-teman semua yang menyaksikan ya. Menurutku sebuah isu yang tampak-tampaknya sudah cukup lama diperbincangkan tapi kok masih terus terjadi gitu. Perundungan ini, terjemahannya perundungan ya kalau di bahasa Indonesia ya, bullying itu terus terjadi gitu. Bahkan seperti Neti bilang tadi, di beberapa peristiwa terakhir ini ada anak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, kemudian ada yang sampai bakar sekolah, dan mungkin ada banyak lagi sebenarnya yang tidak terblow up di berita. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya perundungan itu, bullying itu gitu. Secara definisi dari beberapa sumber ya, termasuk dari PBB, bullying itu sebuah perilaku agresif, menyakiti, merendahkan, yang dilakukan, ini menarik, yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku kepada korban yang dipandang, yang dianggap lebih lemah. Jadi perilaku agresif, menyakiti, merendahkan, yang dilakukan berulang-ulang. Ini yang sebenarnya penting menurutku, yang penting untuk diamati. Contoh kayak kasus yang membakar sekolah. Dia bukan sekali dua kali ternyata kan. Setelah dicari tahu ternyata dia sudah sering mengadu berapa kali tapi tidak ditanggapi gitu. Jadi tampak-tampaknya sudah sering mengalami
perundungan, entah itu fisik atau psikis, sehingga tidak tahan lagi, tidak tahu lagi akses menyalurkan kesakitannya, sehingga mengambil keputusan untuk membakar sekolah misalnya. Jadi secara definisi begitu. Jadi ada 3 karakteristik sebenarnya dari bullying. Dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, kemudian berulang-ulang, kemudian ada biasanya perbedaan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Artinya biasanya korban itu lebih lemah ketimbang pelaku. Pelaku lebih kuat fisik, status sosial, dan lain-lain, jabatan. Nah, makanya pejabat atau penguasa biasanya melakukan bullying kepada bawahannya. Orang yang lebih kuat fisiknya kepada yang lebih lemah. Atau bahkan sekarang orang-orang dengan disabilitas dibullying. Orang dengan orientasi seksual berbeda, macam-macam lah. Dan biasanya memang ditarget secara sengaja. Oleh sebab itu terjadi berulang-ulang. Misalnya datang hari ini kena bully, besok dia lagi, terus. Demikianlah berulang-ulang sampai fatal. Begitu kira-kira secara definisi Neti. Ya, berarti bullying itu sikap yang dilakukan terus-menerus ya Bang, berulang-ulang. Betul. Dan dilakukan oleh orang yang lebih memiliki power kepada orang yang lebih lemah. Lebih lemah, ya. Ya, dan ini terjadi nggak cuma di instansi pendidikan tadi kan Bang, seperti yang aku bilang, bahkan di keluarga pun orang tua kadang mengajari anak pun caranya yang lumayan tidak tepat begitu menurut aku Bang. Silakan Kak Cynthia. Kalau aku Bang justru lebih penasaran ya. Tadi kan Abang udah singgung sedikit tentang anak yang pada akhirnya kita tahu juga bersama, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu juga pernah membaca beritanya, bahwa dia pada akhirnya memutuskan untuk membakar sekolahnya karena sudah tidak tahan lagi. Nah, kalau kami di sini berbicara mau menanyakan kepada Abang sebagai seorang pendidik ya Bang. Mungkin seringkali dalam proses pendidikan ini kita merasa ya memang anak ini misalkan tidak pintar dalam segi akademis. Jadi kalau pengalaman pribadi ya Bang, dalam ketika saya bersekolah memang ada beberapa guru yang mungkin secara tidak sadar dia memang membedakan antara orang yang akademisnya baik dengan tidak. Terus mungkin sebenarnya anak ini pun punya background yang berbeda misalkan di keluarga, sehingga dia ketika dia di keluarga tidak dapat perhatian, dia mencoba cari perhatian sedikit di sekolah. Tetapi ada beberapa pendidik yang mengatakan bahwa ya dia calon caper, hanya cari perhatian segala macamnya gitu. Padahal sebenarnya ada kebutuhan dari situ. Nah, kalau Abang sendiri menindaklanjuti hal-hal seperti itu dari sudut pandang Abang sebagai seorang pendidik gimana Bang? Iya, satu ya yang mesti dimiliki oleh pendidik menurutku ya, karena kebetulan aku juga dosen. Mamaku guru, ya. Aku cukup banyak belajar dari beliau. Dia guru SD. Kami tuh dulu SD di Bangka, namanya SD 300 ya, di sebuah desa Kebintik namanya. Kebetulan murid mamaku ini dan teman-teman sekolahku ini banyak Chinese. Yang kala itu, kalau di Bangka, status ekonominya lumayan rendah, kebanyakan teman-temanku. Aku cukup beruntung, bapakku kerja di PT Timah dan mamaku guru. Jadi secara ekonomi kami menengah lah ya, bisa dibilang dibanding teman-teman. Dan harus diakui bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh kepada pencapaian-pencapaian di sekolah. Ya, karena kebanyakan temanku harus sambil kerja ya, membantu orang tuanya. Kalau kami misalnya pulang sekolah main, mereka harus kerja. Ada anak nelayan, ada anak tukang sayur dan lain sebagainya. Jadi aku kadang-kadang bisa membayangkan setelah besar, kenapa sebagian teman-temanku itu dulu sulit nangkep gitu. Ya, aku mungkin agak lebih mendingan dari mereka karena situasi di rumah juga gitu, nggak harus bekerja. Mereka sambil sekolah bahkan ada yang sambil kerja. Misalnya jual es. Nggak tahu, pernah lihat nggak sih di zaman kami tuh ada orang pergi sekolah tuh bawa termos es. Jualan lah dia, kalau istirahat dia jualan, memang untuk cari uang. Aku pernah melakukan hal yang sama, tapi bukan untuk kebutuhan kayak tertarik aja gitu. Mamaku jadi bikin es, aku ikut jualan karena menurut mamaku kalau laku ya buatmu, ya ikut laku jualan, pernah gitu. karena menarik menurutku, tapi teman-temanku enggak.
Mereka ngambil upah namanya. Ngambil upah itu jual es orang. Jadi kalau laku 40 sekian sama mereka. Dan teman-temanku ini menurutku cukup berat mengikuti pelajaran-pelajaran. Aku ranking kala itu ranking 2, ranking 1. Setelah sekarang aku merasa nggak spesial-spesial amat rupanya. Karena situasi temanku. Nah, yang mau aku bilang setelah aku jadi pendidik sekarang dan belajar dari pengalaman-pengalamanku, satu hal yang mesti dimiliki seorang guru, seorang pendidik, empati dalam kasus yang seperti ini. Empati menurutku, ini modal utama ya sebagai pendidik guru. Kita punya empati ini penting. Karena apa? Karena tidak semua anak seperti Cynthia tadi bilang, tidak semua sama. Orang ini datang dari latar belakang berbeda-beda. Aku di kampus tuh, tempat aku mengajar tuh kadang-kadang kita tuh mulai gemes juga, ada rasa gemes itu. Kok susah banget gitu ya? Kok susah banget gitu. Kayaknya yang kita sampaikan ini kayaknya biasa aja gitu, tapi kok susah banget gitu. Contohnya paper dikasih, udah kita kasih catatan, masih aja gitu. Jadi, tapi aku berusaha nggak semua sama seperti yang kita bayangkan, gitu. Nah, menurutku empati penting pertama-tama. Contoh tadi kayak anak yang membakar sekolahnya. Menurutku hal yang miss gitu ya, yang hilang dari kasus ini adalah empati dari pendidik, dari guru. Ya, kenapa anak ini seperti ini dan berulang-ulang? Mestinya kan mulai ada pertanyaan kan? Kenapa berulang-ulang? Ada sesuatu. Tadi sudah aku jelaskan di awal, kan berulang-ulang. Bully itu berulang-ulang. Mestinya ada pertanyaan begitu. Nah, perlu setelah empati itu menurutku muncullah perspektif korban. Ya. Ini penting. Ketika terjadi tindak kekerasan, pelecehan seksual, penindasan atau apapun itu, satu hal yang mesti kita miliki adalah perspektif korban. Sampai terbukti sebaliknya. Itu prinsip menurutku yang harus kupegang. Jadi ketika ada perempuan dilecehkan, kemudian melaporkan, saya harus menganggap bahwa itu benar terjadi sampai terbukti sebaliknya. Kenapa? Karena selama ini banyak orang beranggapan itu tidak terjadi sehingga ini dianggap lalu dan terjadi lagi gitu. Ya. Karena ternyata terbukti benar. Jadi mending aku memakai perspektif korban sampai terbukti sebaliknya. Oh, oke, ternyata tidak terbukti benar. Tapi kalau ada kasus, ada aduan, ada keluhan, aku berusaha empati kemudian melihatnya dari perspektif korban dulu, baru mencari faktanya. Contoh, ini terjadi true story di tempat aku mengajar, di kampus aku mengajar tahun lalu kalau nggak salah, terjadi tindak kekerasan dari senior kepada junior yang baru masuk, biasalah ya di kampus. Tapi ini keterlaluan. Keterlaluannya kenapa? Karena korban sampai melapor, merasakan sakit yang luar biasa dan lain sebagainya. Aku langsung mengambil posisi empatik dan perspektif korban. Tapi tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ kemudian memanggil pelaku dan menghukum mereka, enggak. Mencari fakta dulu. Aku temui korbannya. Apa yang terjadi? Mereka cerita, aku catat, catatannya ada. Aku catat apa yang terjadi. Baru ku konfrontir kepada pelaku. Benar terjadi. Nah, tanggung jawab moralku adalah bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi kan. Paling tidak power yang aku miliki saat itu adalah kelasku. Kebetulan pelaku sedang mengontrak mata kuliah di kelasku. Pelaku, kalau korban enggak, karena masih adik-adik mereka. Nah, aku mengambil posisi sebagai orang yang bertanggung jawab secara moral untuk menghentikan perilaku-perilaku bullying seperti ini, kekerasan seperti ini di kampus tempat aku mengajar. Oleh sebab itu di kelasku, aku memberikan hukuman kepada pelaku ini. Nah, jadi yang mau saya katakan melalui pertanyaan si Cynthia adalah, pertama aku harus punya empati dulu. Baru perspektif korban sampai terbukti sebaliknya. Kemudian mencari fakta, apa yang aku bisa. Tanggung jawab moral pendidik kupikir ada di sana. Ya. Tidak bisa mengabaikan begitu saja ketika aduan-aduan atau keluhan-keluhan datang kepada kami sebagai pendidik, sebagai dosen. Gitu menurut saya, Cynthia. Gini Bang, tadi kalau Abang bilang ketika hal tersebut terjadi dalam diri Abang sendiri, Abang kemudian mengambil perspektif korban, lalu menunjukkan empati dan menuangkan tanggung jawab Abang sebagai seorang pendidik begitu. Tapi kan kasus yang kita lihat tadi bahwa
ketika korban sudah speak up saja kepada guru yang harusnya jadi tempat dia berlindung, itu diabaikan begitu. Ini juga tentang kasus selanjutnya Bang. Ada sebuah bullying terjadi di sekolah di Korea. Nah, sekolah ini aware dengan masalah ini Bang. Kemudian menempatkan satu guru untuk menyelesaikan lah begitu kasus bullying ini. Tapi kemudian guru ini yang kemudian mengakhiri hidupnya karena diduga dia menjadi korban selanjutnya dari bullying orang tua yang terduga pelaku begitu. Jadi aku melihat nih Bang bahwa bullying ini seperti lingkaran yang terus berulang. Ketika saya menjadi korban, kemungkinan besar saya akan menjadi pelaku begitu. Nah, kalau tadi selama ini kan kita berpikir bahwa sekolah hanya antara guru dan siswa begitu Bang. Tapi ternyata dalam kasus ini ada guru, ada siswa, dan ternyata ada juga orang tua. Nah, dalam hal ini menurut Abang siapa yang paling bertanggung jawab dan apa yang harus kita lakukan begitu? Abang sebagai seorang pengajar, apa yang bisa Abang lakukan yang kita bisa share kepada teman-teman supaya hal ini tidak terulang begitu? Karena ada campur tangan dari luar juga Bang di sekolah begitu. Oke, iya ya, aku sempat baca ya, guru di Korea ini bahkan guru SD ya, kalau nggak salah guru SD, yang sering mendampingi korban perundungan di sekolahnya. Aku bisa membayang-bayangkan nih ya, dia ini guru yang coba mendampingi, kemudian pelaku mulai terekspos ya, mulai mendapatkan perhatian pelaku. Nah, orang tua pelaku merasa dugaanku begini, orang tua pelaku merasa ini hal yang dilebih-lebihkan. Dugaanku. Jadi anggap remeh kepada perilaku bullying, sementara si guru menganggap sangat serius. Nah, jadi ada ketimpangan pandangan. Salah satunya menurutku, ketimpangan perspektif atas sebuah peristiwa yang sama. Ya kan? Contoh, sama-sama peristiwanya sama, contohnya bullying verbal misalnya, menghina dan lain. Si guru menganggap ini serius, orang tua menganggap ini persoalan yang biasa aja. Makanya pertama menurutku ini soal edukasi ya. Kayak pertanyaan pertama Neti tadi, ini kan banyak orang ngomong bullying, tapi dia paham nggak sih bullying itu seperti apa gitu. Jadi oleh sebab itu menurutku tadi setelah empati, mestinya ada langkah-langkah edukasi. Apalagi di dunia pendidikan. Jadi contoh orientasi ketika kita masuk ke sebuah sekolah, ke sebuah kampus. Salah satu topik yang mesti dibahas itu menurutku adalah persoalan bullying. Perundungan, apa sih tindakan yang disebut dengan perundungan, seperti apa. Jadi sama-sama memiliki pemahaman yang sama, termasuk orang tuanya. Apalagi orang tua anak-anak sekolah dasar yang masih sering datang ke sekolah. Nih sekolah-sekolah kan banyak ini nih sekarang. Nggak tahu ya kalau sekolah-sekolah di daerah-daerah apakah ada. Tetapi kalau di sekolah-sekolah di kota, menurutku perlu ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Kayak sekolah anakku nih, ada parents meeting, ya kan, biasanya kan sekolah-sekolah. Jadi di situ pihak sekolah biasanya mendiskusikan sesuatu kepada orang tua kemudian memberikan masukan dan lain sebagainya. Salah satu topik yang perlu dibahas menurutku ya ini. Kenapa? Karena sejak kecil potensi untuk melakukan bully itu sudah ada dalam diri anak-anak, dalam diri kita manusia gitu. Ya kan potensi kalau dari ilmu etika ya, potensi baik dan potensi jahat itu kan sama-sama ada dalam diri kita. Tergantung potensi mana yang kita kembangkan, kayak otot lah. Ya kan? Ada orang yang rajin nge-gym kan supaya ototnya makin kuat gitu. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu peduli ya, soal otot-otot gitu. Yang penting dia makan saja misalnya sampai gemuk misalnya, tidak terlalu peduli juga dia. Nah, tapi ini kan potensi yang ada dalam diri anak-anak gitu, termasuk potensi jahat tadi itu, potensi bully. Oleh sebab itu perlu menurutku edukasi bagaimana supaya semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang bullying, termasuk orang tuanya. Nah, aku bisa bayangkan guru yang di Korea tadi. Bisalah kita bayangkan, jangan-jangan orang tuanya pun kebetulan orang tua yang berpengaruh, jangan-jangan di sekolah tersebut. Sehingga pihak sekolah, kalau kita ngomong soal tanggung jawab ya, nanti tadi bertanya, menurutku
sekolah jangan-jangan dilema juga nih. Karena yang terekspos anak orang berpengaruh misalnya gitu. Dan itu sering terbukti kan. Karena tadi relasi kuasa. Anak orang biasa-biasa saja yang melihat dirinya yang lebih tidak memiliki kelebihan dibanding teman-temannya, itu kecenderungannya kecil untuk menjadi pelaku bully. Ya, para bully ini biasanya memang menyadari posisinya. Menyadari dia punya power. Bapaknya, kalau kita ikuti peristiwa si Mario Dandi misalnya, kan dia menyadari siapa bapaknya, ya kan? Iya. Dan dia menyadari apa yang dia bisa lakukan, bahkan dia percaya dia akan lolos dari hukum atas kekerasan yang dia lakukan. Bayangin, dia menyadari relasi kuasa ini gitu. Jadi menurutku kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, pertama-tama memang kita masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum bertanggung jawab, artinya di sini adalah soal pemahaman. Mestinya ini tidak hanya lagi menjadi pemahaman ahli-ahli, pakar-pakar, dosen, guru, tetapi sudah menjadi pemahaman bersama. Saluran-saluran apa yang bisa dipakai untuk mengedukasi selain sekolah, institusi pendidikan? Dalam hal ini menurutku gereja. Gereja bisa mengangkat isu ini kan? Di PHD, di khotbah. Kalian kok khotbah angkat lah isu ini. Kalian kan pengkhotbah yang ulung, yang bagus. Kalau memang teksnya cocok mengangkat isu ini, kenapa nggak angkat isu ini misalnya gitu? Kemudian sermon, coba diangkat isu ini. Pertanyaan, nah ini apa menurutku? Aku berkali-kali bilang salah satu channel untuk mengedukasi warga gereja kita itu menurutku salah satu yang paling powerful pertanyaan. Kalau khotbah itu kan hanya 30 menit dan monolog. Ya kan? Kalau pertanyaan itu kan bisa diskusi. Di situ mereka bertanya, kita menjawab. Janganlah pertanyaan hanya khotbah aja, apalagi dari pola jamita aja udah selesai. Jangan gitu lah, nggak kelas kita lagi begitu ya. Mesti kita mengangkat topik ya. Topik kemudian diskusikan. Dulu saya lupa ya informasi pernah baca atau dari senior gitu, memang pertanyaan dulu lazimnya tuh diskusi isu-isu tertentu, jadi nggak khotbah melulu gitu. Nah, salah satu yang bisa diangkat itu isu ini. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Menurutku tempat dia bekerja, institusi tempat si guru ini bekerja. Menurutku tentu si guru ini tidak memendam ini sendiri, dia pasti sudah pernah ngomong ini kepada pejabat di atasnya, kan itu SOP-nya sudah pasti itu kan. Organisasi-organisasi yang sudah modern, yang sudah paham, udah punya SOP-nya itu. Kita tuh kayak sekarang lah berusaha membangun ini melalui riset yang di Balitbank nanti tentang kekerasan seksual. Kita salah satunya itu pengen mengaplikasikan undang-undang kekerasan seksual kan di gereja. SOP-nya apa? Contoh kalau seseorang atau calon pelayan kayak kalian menerima perlakuan pelecehan, apa yang harus dia lakukan? Ke siapa dia menyampaikannya dulu? Baru ke siapa lagi? Mestinya SOP itu sudah terbangun gitu. Ini PR kita ya menurutku. Nah, di sekolah semodern sekolah si guru ini menurutku sudah ada SOP itu. Nah, dugaanku jangan-jangan memang ada relasi kuasa, bisa aja gitu. Jadi institusinya tidak terlalu kuat. Nah, kemudian yang berikutnya ya menurutku penegakan hukum ya. Ketika sampai ke persoalan hukum ini, ya penegakan hukumnya harus kuat, harus jelas, tujuannya efek jerah kalau menurutku. Nah, kadang-kadang kan yang jadi persoalan kalau pelakunya anak. Iya kan? Yang belum bisa dihukum dengan hukum positif kita. Nah, ini mungkin ada institusi tertentu yang menangani anak seperti ini. Nah, masalahnya kan kita denial kan. Orang tuanya, kayak tadi aku yakin orang tua tadi yang akhirnya membuli si guru ini karena denial kan. Karena denialnya bisa macam-macam juga, merasa dia nggak mau juga dicap gagal mendidik anaknya. Contoh dia keluarga berpengaruh, aku pendeta, anakku suatu saat pelaku bullying, merundung teman-temannya gitu, pasti akan denial, godaan untuk denial kuat gitu. Karena aku merasa gagal. Aku pendeta, anakku pelaku bully kepada teman-temannya, itu luar biasa kegagalan. Jadi denial, ada ngadongi.
Dan mungkin anakku membensong nih, misalnya gitu. Padahal sebenarnya dia tahu, ya memang ada kecenderungan anaknya seperti itu. Makanya kalau aku di rumah, selain teladan, contoh misalnya yang kita berikan, selalu aku berusaha ngomong ke anak-anakku gitu. Gak boleh nak ya, abang, kakak, tidak boleh menghina orang. Mau berbeda pun warna kulitnya, berbeda rambutnya, berbeda fisiknya, tidak boleh menghina orang. Tidak boleh memukul orang, kasar kepada orang, tidak boleh. Kalau ada temenmu, aku bahkan mengajarkan gini, kalau ada temenmu yang dihina oleh temenmu yang lain, kau harus bantu temenmu yang dihina itu nak. Tolong dia nak, laporkan ke guru nak. Aku bilang gitu. Jadi nggak mengajarkan dia balik mukul atau apa, bukan. Laporkan ke guru, laporkan ke Miss. Apa yang kau terima, perlakuan apa yang kau terima gitu. Jadi menurutku tadi itu, kalau soal tanggung jawab, mungkin tanggung jawab kita bersama secara masyarakat, tanggung jawab institusi, baru ya tanggung jawab hukumnya, penegakan hukum gitu, Net. Ya, jadi berarti kasus bullying ini adalah tanggung jawab bersama ya Bang, nggak boleh dilimpahkan hanya kepada satu pihak gitu ya Bang ya? Betul. Aku sebenarnya ya Bang, dengar tiba-tiba ke recall gitu ya. Karena kan kasus yang kita bahas tadi kan bahkan bukan hanya anaknya yang merasa dibully, tapi guru pun bisa. Jadi aku teringat apa yang pernah terjadi dulu waktu aku SMP ini, based on true story ya Bang. Maksudnya ketika itu kami tuh dulu punya bercandaan, mungkin abang juga pernah ada juga di masa itu. Orang gak ulang tahun kita nyanyikan ulang tahun, iya kan? Pasti pernah ya. Semoga gak pernah sih maksudnya. Nah, waktu itu Bang, ini seperti pengakuan dosa juga ya. Mungkin untuk ibu guru saya yang menyaksikan, saya mohon maaf Ibu, semoga Ibu masih sehat. Saya bercanda sebenarnya Bang, karena waktu itu memang guru itu sangat baik, bahkan dari semua dikenal yang paling baik, paling mengerti dengan siswa. Tapi entah kenapa saya muncul ya, ini keisengan saya kan, saya nggak berniat jahat tapi iseng. Jadi merasa sudah dekat ketika itu, saya ajak teman-teman, nanti kalau ibu ini masuk, kita nyanyikan selamat ulang tahun yuk. Padahal kami tahu banget Bang kalau ibu itu nggak ulang tahun waktu itu. Karena kami cukup dekat. Tapi anggapan saya kenapa saya bisa bercanda seperti itu, karena saya pikir kami dekat gitu. Jadi hanya dengan 2-3 orang teman saya yang saya ajak untuk bernyanyi seperti itu, satu kelas ikut. Waktu guru masuk, kami mulai nyanyi, semua tepuk tangan. Karena mereka nggak tahu kan kalau ibu ini sebenarnya tidak ulang tahun. Ya. Jadi saya pikir dia hanya akan ketawa seperti biasanya, dan akan kayak, apa sih saya tidak ulang tahun, bla bla bla. Sesimpel itu pola pikir saya gitu Bang. Tapi pas kejadian, kami bernyanyi 2-3 orang, saya dengan teman-teman terdekat, satu kelas ikut nyanyi, ibu itu masuk, diam. Lalu keluar lagi Bang. Saya langsung ngerasa, apa nih yang terjadi gitu kan Bang. Aduh mampus aku kan pikirannya gitu. Tapi beberapa menit kemudian, datang guru agama saya Bang. Datang ke situ, bukan agama saya sih, agama teman. Datang, manggil saya dan beberapa rekan. Pas saya datang, ikut dengan guru itu ke ruang guru, saya mendapati guru saya itu nangis Bang. Ini sebenarnya pengakuan dosa dan penyesalan, karena memang benar, maksud saya bully ini tuh sebenarnya seperti kadang ada yang memang bermaksud karena sadar punya kuasa segala macam, tapi ada juga yang sebenarnya bercanda karena mikir kita dekat gitu. Jadi berpikir kalau semuanya itu ya nggak apa-apa, itu kan hanya bercandaan. Nah kalau di orang Batak Bang, sering juga kan berpikir kalau gitu aja pun hola ini bla 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 kan gitu kan Bang. Maksud saya tuh lebih kepada gimana ya? Mungkin kalau misalkan orang tua sudah melihat anak punya kecenderungan seperti itu, bisa lebih mudah untuk dinasihati dari awal begitu kan Bang. Tapi kalau misalkan ada yang kasusnya seperti saya misalnya, saya mungkin dulu nggak ngerti kalau misalkan seperti itu adalah bullying gitu kan. Zaman itu pembicaraan tentang bullying nggak ada, dan bahkan saya sebagai anak SMP nggak pernah kepikiran kalau guru akan nangis dibercandain dengan seonggok saya gitu. Tapi sebenarnya itu terjadi gitu. Itu gimana Bang? Maksud saya kalau ada anak yang sebenarnya, saya jujur Bang, di saat yang bersamaan saya itu 3 tahun berturut-turut dari SD sampai SMP, saya selalu duduk dengan orang yang dibully Bang. Karena dengan anggapan saya itu, nggak tahu ya, mungkin karena kita pernah berbicara juga Bang, saya selalu feel bad ketika orang lain itu nggak punya teman. Nah,
di alam bawah sadar saya berpikir memang saya udah jadi savior, saya udah menyelamatkan orang-orang. Ada dulu satu anak yang memang dia ini mohon maaf agak susah menerima pelajaran. Jadi teman-teman ini nggak mau sama sekali bertemu dengan dia. Bahkan dia disebut sebagai beruk, guys. Jadi kalau di sana itu selalu dikatain gitu, Bang. Jangan mau sama si beruk gitu. Tapi kayak aku ngerasa berdosa gitu lah ya. Nggak tahu lah dulu pikirannya apa, tapi saya selalu duduk dengan dia, Bang. Jadi kan kalau di sekolah kan berdua, jadi saya duduk dengan dia. Nah maksud saya itu di tahun yang sama loh, Bang. Maksudnya di tahun saya membuat guru saya nangis, di tahun itu juga saya memilih untuk duduk dengan si teman ini selama 1 tahun penuh. Artinya sebenarnya saya nggak ada niatan untuk begitu, tapi bisa terjadi gitu kan. Ini gimana, Bang? Coba Bang, tolong kalau misalkan ada orang-orang seperti saya, nasihatnya gimana dan bagaimana sebenarnya orang tua harus aware dengan hal yang bisa aja terjadi gitu, Bang. Betul. Mungkin secara definisi lah kita bilang, secara definisi bullying, apa yang dilakukan Cynthia itu kita perlu ini juga ya, melihat apakah itu bullying, perundungan kepada si guru. Karena secara definisi tadi kita udah ngomong, bullying itu kan menargetkan orang yang lebih lemah. Dalam hal ini Cynthia nggak lebih lemah dari guru kan, secara relasi kuasa guru yang lebih di atas gitu. Nah, apakah dilakukan berulang-ulang? Nggak juga kan, ya kan. Kemudian apakah memang menargetkan secara sadar untuk menyakiti? Enggak, karena tadinya mau bercanda bahasa istilah sekarang ngeprank lah ya, ngeprank supaya lucu-lucuan apa segala macam. Tapi rupa-rupanya menyinggung perasaan gitu, dianggap muridnya ngerjain lah gitu. Nah kalau menurutku sih, kalau apakah itu bullying, menurutku secara keilmuannya mungkin tidak masuk bullying, mungkin bercanda yang berlebihan, keterlaluan. Makanya Anda butuh pertobatan. Tapi udah bilang pengakuan gitu ya, pertobatan. Tapi enggak untuk dicontoh juga ya oleh jangan malah jadi inspirasi oleh teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan podcast ini gitu. Ya, itu yang pertama menurutku. Kadang-kadang kan kita memang mau bercanda, aku tukang bercanda juga ya. Agak kadang-kadang yang paham langsung ketawa. Kadang-kadang berlebihan gitu ya. Aku tuh kadang-kadang setelah bercanda jadi mikir, tadi nyakitin gak ya? Mungkin karena relasi kuasa si korban nggak berani ngomong gitu ya. Padahal udah nyakitin kali. Tapi tidak menargetkan, tidak secara khusus menargetkan untuk menyakiti sebenarnya. Momennya aja pas misalnya untuk bercanda. Karena kan untuk sebuah candaan joke itu harus ada kesetnya ya. harus ada korban ya. Tapi itu konteksnya menurutku untuk bercanda. Tapi bullying itu memang menargetkan. Makanya tadi contohnya teman si Cynthia tadi itu udah ditarget kan. Temenmu sebangku itu udah ditarget tuh. Orang udah tahu kalau sehari-harinya ke sekolah siapa yang akan diejek, siapa yang akan dikerjain itu udah tahu orang. Dari kelas kalian misalnya si teman tadi itu dari kelas siapa, waktu kita kuliah misalnya udah ada aja tuh yang ditargetin gitu. Dan sering berulang-ulang. Bahkan guru tadi kita di pembukaan bilang guru sering nargetin kan. Yang kurang gitu. Aku dulu ingat waktu SMA ada temanku di SMA agak lemah di kimia. Aku juga lemah, tapi mungkin secara penampilan atau segala macam agak lebih meyakinkan, ya kan? Ketimbang si temanku ini ditargetin terus oleh guru kimia kami. Pasti disuruh dan si guru kayaknya menyadari teman ini pasti nggak tahu. Oleh sebab itu adalah alasan untuk entah jewer kayak entah narik. Dulu kan narik ini ya. Kalau jambang ya, Bang. Iya, wah sampai ditargetin gitu. Jadi itu menurutku perbedaannya dengan apa yang dilakukan Cynthia. Tapi bahwa ngerjain guru itu menurutku juga nggak baik ya. Dia sudah bertobat, minta maaf ya. Ya teman-teman sekalian. Baru yang kedua yang menurutku penting, kesadaran dan pengakuan dari orang tua atas tanda-tanda yang dimiliki oleh anaknya itu sangat baik untuk pencegahan lebih parah. Artinya jangan denial lah. Akuilah bahwa
anak kita punya bakat itu, karena itu kelihatan kan, di rumah kelihatan tuh. Contoh dia ke adiknya, dia ke teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya, tetangga gitu. Atau mungkin sudah ada 1-2 aduan dari sekolah, ini sering ganggu ini misalnya. Menurutku jauh lebih baik, ini dari tadi kita ngomong nih misalnya apa yang harus dilakukan oleh korban bully, apa yang harus dilakukan oleh korban bully. Jauh lebih baik sekarang kita ngomong bagaimana mencegah supaya bully jangan terjadi. Salah satunya orang tua nggak boleh denial, nggak boleh, apa sih terjemahannya yang bagus, apa ya? Menyangkal potensi itu. Kenapa? Mending kita menyadari, mengakui potensi itu dan kemudian mencari jalan keluar. Pertolongan supaya ini jangan berkembang potensinya. Ada kan pakar-pakarnya, ada ahli-ahlinya yang bisa membantu menyembuhkan ini gitu. Jadi kita diawali dengan upaya-upaya pencegahan menurutku. Contoh kayak tadi misalnya guru tadi, kita menyinggung guru tadi. Saya membayangkan bagaimana supaya tidak terjadi lagi seperti yang dialami guru ini. Ya Aku sih membayangkan dia sudah mencari pertolongan belum ya misalnya gitu ya dari seorang profesional. Kalau dia sudah mencari pertolongan dari seorang profesional dan akhirnya tetap memutuskan untuk mengambil keputusan ekstrim itu dalam hidupnya, berarti sudah sangat berat sekali lah beban yang dia pikul gitu. Harusnya pertolongan profesional bisa mengubah keadaan. Nah termasuk ke anak-anak yang aku bilang tadi yang punya potensi tadi. Kita akuilah, ya lihatlah, kecenderungan itu ada. Nggak hanya ke manusia, anak-anak yang cenderung dari kecil menyakiti hewan, ada kan? Iya. Punya kecenderungan itu, suka dia, nggak ada pun salahnya anjing ini lewat depan rumahnya, dia ambil aja itu batu kan, lempar sampai terkaing-kaing dan senanglah dia ketika anjing itu terkaing-kaing. Nah ini udah tanda-tanda sebenarnya. Nengok binatang apa aja lewat rumahnya harus dibunuh. Ini hal-hal yang mestinya sejak dini bisa kita deteksi, kemudian bantu anak ini untuk mengubah cara pandangnya. Kalau kita nggak sanggup, ada profesional sebenarnya yang bisa menolong. Itu menurutku, Cynthia ya. Kalau gini Bang, aku berpikir gini ya, kalau aku bicara dalam konteks Batak ya, karena ini dengan berat hati lah kita katakan, kita sering sekali menyepelekan soal perasaan orang Batak ini Bang. Apa-apa nggak ada itu. Pokoknya semua orang harus kuat gitu. Iya. Apalagi perempuan Batak anak pertama gitu kan harus kuat. Pokoknya apapun soal perasaan seperti kurang validasinya untuk orang-orang Batak ini. Nah kalau bicara soal itu Bang ini gimana ya? Sebenarnya aku bersyukur maksudnya dibesarkan dengan keluarga yang sebenarnya tidak aware amat, tapi cukup paham lah kalau anaknya kenapa gitu. Jadi perubahan perilakunya itu bisa ditangkap oleh orang tua saya. Oh kalau mungkin anak ini mengalami ini segala macam gitu. Tapi kalau di dalam konteks Batak seringkali perasaan tidak ada. Pokoknya bukan hanya tidak divalidasi gitu. Buang jauh-jauh perasaan Anda gitu kan Bang. Gimana nih kalau misalkan kita lihat dari konteks orang tua Batak Bang secara khusus. Mungkin tadi Abang udah jelaskan jangan denial segala macam, tapi khusus untuk orang tua Batak yang mungkin saya menyaksikan video ini Bapak Ibu mohon maaf, tapi kita harus mengakui Bang, kita perlu untuk melihat ini jauh lebih dalam gitu Bang. Iya, ngerti. Aku ngerti ya karena mungkin sangat berhubungan dengan kultur kita juga ya. Antropologi. Mungkin kita perlu bertanya ke antropolog Batak misalnya, hasil riset mereka misalnya, kenapa dan mungkin sejak kapan kultur seperti itu tuh ada. Memang aku bisa memahami yang Cynthia bilang ya, kita tuh sering sekali meminggirkan perasaan ya, ya lebih kepada ini hitung-hitungan eksakta gitu ya, ya kan pokoknya. Kita tuh menganggap, contoh, orang tua menganggap kalau anaknya sudah dewasa itu ya udah bisa menanggung apapun gitu ya, sudah bisa. Kan ngabal gaho, ya kan? Kalau harusnya udah bisa menanggung apapun. Kita tuh sering mengesampingkan kerapuhan, ya kan? Kerapuhan kita, kerentanan anak-anaknya bahwa ternyata menangis itu sah-sah saja gitu.
rapuh dan kemudian butuh teman curhat itu sah-sah saja rupanya gitu. Kalau sekarang ini kebanyakan kan mungkin udah agak beda juga lah ke arah-arah sini, makin ke sini udah makin nyadar orang. Tapi secara umum kita memang sering mengesampingkan itu. Kita berharap baru songoni dope. Iya. Nah, ya kan gitu kan. Kayak nangis pun kayak nggak boleh gitu ya. Apalagi sama laki-laki kayak pantang nangis Gak misalnya. Kayak seolah-olah nggak ada ini unsur air mata di dalam laki-laki Batak gitu. Kayak di dalam tuh terbuat dari apa gitu sehingga tidak boleh menangis. Jadi kalau mau tangis bawa laki-laki cengeng gitu. Cengeng kali gitu. Itu aja nangis gitu-gitu. Jadi kadang-kadang berusaha lah untuk tegar gitu. Jadi nggak hanya perempuan ya, laki-laki juga dipandang seperti itu. Tapi umumnya perempuan memang dipandang mesti bisa menanggung segala sesuatu ya. Betul. Ya kan? Aku sih berusaha memahami dia diharapkan bekerja, dia diharapkan mengurus anak, mengurus suami, ikut pengwanina. Iya betul Bang. Rajin ke gereja. Kalau ama nggak gereja kayaknya nggak apa-apa gitu. Fan-fan aja orang gitu. Tapi kalau Ina nggak gereja kayak ada dosa besar apa. Dosanya lebih besar daripada ama yang nggak gereja. Nggak fair kadang-kadang ya. Jadi pendeta kadang-kadang kalau ama agak kosong dia oke, slow-slow aja gitu. Kalau Ina kosong udah mulai gusar dia. Itu dia lawan arahnya gitu. Menurutku ini cara-cara menilai yang tidak fair kan gitu. Mestinya kan sama. Tanggung jawab domestik misalnya, mestinya tanggung jawab bersama juga dengan suami dan istri. Nah, ketika ini ya menurutku pentingnya ya, ketika perempuan misalnya merasa sedang rapuh-rapuhnya, sedang butuh tempat untuk curhat dan lain sebagainya, mereka mesti dihormati sedemikian rupa kalau pandanganku, ya. Aku bukan bukan laki-laki sempurna, bukan suami sempurna juga, masih belajar supaya gimana makin mengerti istri. Karena menurutku capeknya minta ampun, ya kan? Ada saatnya emosi ya kan marah kan karena capek dan lain sebagainya tuh marah. Nah, kita tuh kan dengan mudahnya misalnya orang tua bilang, udah jalani aja lah dengan sukacita, ya kan? Kadang-kadang kan wajar aja mengeluh, punya anak 3, mengurusnya sendiri, bla 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 gitu kan. Capek aku dan sebagainya kan wajar aja kan nasuhita dong kira-kira gitu ya. Kadang-kadang mau bilang nasuhita dong mengurus songoni, nggak kita aja, coba kita gitu ditempatkan itu. Tapi orang-orang akan segera bilang jalani aja dengan sukacita, apalah terimalah itu apa, dan banyak lagi pemakluman gitu. Nah menurutku Cynthia, Neti dan teman-teman semua, makin kesini menurutku kita makin harus memberikan tempat bagi perasaan, bagi kepekaan, menurutku. Jadi orang Batak jangan bangga diberikan stereotip kuat, keras, kayak nggak punya perasaan. Enggak lah, kita punya perasaan bro. Orang Batak punya perasaan. Menurutku itu baru dibentuk belakangan ini. Menurutku dari dulunya. Kalau kita baca beberapa buku misalnya yang ditulis oleh Andar Rumantobe, Pendeta Andar, dalam salah satu risetnya, orang Batak di zaman dulu, bahkan sebelum kekristenan datang, itu orang Batak yang artsy, yang nyeni. Orang seni pasti peka kan? Orang seni itu punya kepekaan. Orang seni nggak mungkin nggak peka, karena karya seni lahir dari kepekaan, dari perasaan. Ya kan, dari sebuah perasaan ketakjuban, perasaan gundah gulana. Makanya banyak orang menciptakan lagu-lagu dahsyat kan ketika patah hati ya. Itu biasanya gitu. Ada lukisan yang lahir dari perasaan yang sedang hancur lebur dan lain sebagainya. Nah, Andar menuliskan di bukunya itu orang Batak zaman dulu sangat seni. Sisa-sisanya masih ada. Contohnya sarkofagus. Kuburan yang dari batu, itu kan hasil pahatan. Kita nggak bisa mahat kuburan dari batu itu 1 hari selesai. Orang batu yang dipahat itu masih ada kan, di Bakara ada, Samosir ada. Yang paling terkenal Tomok itu dipahat.
pemahatnya nggak didatangkan dari Bali tuh. Orang kota asli ya di Bang? zaman itu. Oh, oke, orang Bali yang ahli memahat. Enggak lah, mau naik apa mereka di zaman itu. Itu mereka, opung-opung kita yang memahat. Bayangkan berbulan-bulan mungkin memahat itu dari batu-batu besar yang ada di Samosir kan. Nyeni dia, bikin kapal, perahu. Bikin ukir gorga. Bikin gorga di rumah Batak itu nggak selesai 1 bulan. Rumah opungku masih punya gorga. Bapakku bilang menurut informasi dari opungnya yang memiliki rumah itu, 2 tahun hanya untuk gorga. Depan itu doang, itu 2 tahun. Menurutku sangat nyeni gitu. Jadi sesungguhnya pada awalnya kita secara kultur itu punya kepekaan, punya perasaan yang lemah lembut, yang bagus gitu ya, yang suka pada keindahan. Nah mungkin perkembangan dunia modern mempengaruhi. Waktu itu ketika kita mengenal pendidikan, bertemu dengan kekristenan, kita terpaculah mau jadi suku bangsa yang maju. Makanya berlomba-lomba ke perantauan. Ketika pintu itu dibuka, kita berlomba-lomba ke perantauan. Di perantauan harus keras kan? Gak boleh menyek-menyek bos. Gak boleh homesick ya kan? Gak boleh. Jadi tampak-tampaknya menurut analisisku, di situ kayaknya momennya. Kita akhirnya dipaksa untuk kuat, untuk strong, segera merantau. Kau pergi ke perantauan, perbaiki nasib keluarga kita, angkat derajat keluarga ini. Kalau kau berhasil nanti angkat adik-adikmu, sehingga kita dituntut untuk kuat. Nah belakangan kita mulai berbalik lagi nih. Kayaknya lelah juga dituntut sempurna ini, dituntut selalu kuat ini. Ada juga sisi lemah kita. Nah ini menurutku yang perlu dipelihara. Tetap peka lah, tetap punya perasaan lah, ya kan. Jangan mau tampil strong terus mengorbankan perasaan kita itu. Gitu menurutku, Cynthia. Aku pikirnya berarti ini ya Bang. Kalau misalkan orang tua lain dari suku lain punya PR yang berat untuk melihat anak-anaknya, pola anak-anaknya supaya tidak jadi pelaku. Saya pikir salah satu PR untuk orang tua Batak adalah melihat tanda-tanda perubahan perilaku dari si anak. Apakah jangan-jangan dia bisa menjadi korban bullying? Karena itu tadi kita punya kelemahan tidak memvalidasi perasaan. Jadi ada dua PR yang sebenarnya berbeda gitu ya. Tapi pada intinya tetap orang tua. Benar. Aku setuju. Karena jangan-jangan tanda-tanda anak kita atau keluarga kita jadi korban itu ada, tapi karena pola pikir yang tadi itu, betul. Yang harus selalu kuat itu, kita mengabaikan tanda-tanda itu. Nah kalau secara aku membaca beberapa sumber, tanda-tanda bullying itu sebenarnya kelihatan katanya. Jadi kenalilah tanda-tanda itu. Jangan-jangan memang si korban tidak speak up karena dia merasa kalau speak up pun nggak ada gunanya. Nah jadi orang tua mesti peka, makanya aku bilang edukasi tadi penting. Edukasi. Orang tua mesti peka melihat, atau nggak hanya orang tua ya, seolah-olah hanya tanggung jawab orang tua, nggak juga gitu. Gereja, guru, dosen, semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk melihat tanda-tanda itu. Misalnya katanya kebiasaannya berubah. Tadinya ceria, kok beberapa bulan belakangan ini berubah misalnya. Contoh tanda-tanda fisik, kok belakangan ini sering ada lebam-lebam misalnya gitu. Sering nangis misalnya, yang tadinya enggak nih. Jadi sering nangis, sering mengurung diri, yang tadinya enggak. Nah gitu, itu tanda-tanda yang mesti dibaca oleh kita. Jangan-jangan ada sesuatu, termasuk kita di gereja. Contoh guru-guru sekolah minggu, ya kan? Bisa melihat ini ada perubahan pada diri anak. Apa kira-kira yang terjadi? Jadi harus ada pengamatan menurutku. Jangan-jangan korban di tempatnya tadi, jangan-jangan korban di rumah. Bisa juga kan, guru sekolah minggu bisa melihat jangan-jangan korban di rumah, korban kekerasan yang berulang-ulang oleh orang tuanya, KDRT, ya kan? Nah ini menurutku yang terkait pertanyaan Cynthia. Jadi jangan karena stereotip kuat kita itu
kita mengabaikan tanda-tanda ini ya. Biasa doi, atau ai hamina jolo lebih ya nih, ai pastab guru do hami. Kita kan dulu sering menilai dari yang dulu ya. Padahal kan karena dulu belum ada kesadaran kan. Sekarang kan berubah. Terutama abad 20 sampai ke sini kesadaran akan bully itu semakin kencang, semakin kuat gitu. Kita selalu lah inilah belakangan lah nyampe ke kita. Kalau Eropa, Amerika, mereka kan mulai abad 20 mulai memperbincangkan ini. Ke kita belakangan baru masuk, kita mulai menyadarinya. Kalau dulu bapak-bapak kita atau senior-senior kita, biasa doh kami najolo di pasta, padahal nggak wajar itu gitu loh. Yang nggak nyadar aja kita dulu itu bahwa itu nggak wajar. Nah itu tidak bisa lagi dipakai sebagai pembenaran untuk tindakan yang sama terjadi sekarang ini. Gitu. Apakah memang orang tua mesti mukul untuk mendisiplinkan anak? Apakah guru memang mesti melemparkan penghapus? Kalau anaknya nggak bisa jawab, misalnya. Kalau dulu kami biasa tuh, nggak tahu kalian ya. Penghapus yang pegangannya kayu. Iya. Karena masih penghapus itu kan dulu kan, apa namanya, kapur. Nah, jadi itu kadang-kadang masih melayang memang. Baru penggaris yang 1 meteran yang panjang itu kadang-kadang kena gitu. Apakah memang itu masih menjadi cara yang baik untuk mendidik anak? Kupikir nggak lagi kan. Ada banyak cara mendisiplinkan, ada banyak cara untuk mengajarkan. Ya Alkitab pun kan mengajarkan. Alkitab Amsal bahkan pakai hajar. Hajarlah anakmu selagi masih ada harapan. Sebelum sega maksud dia sebelum sega, hajar, dia pakai kata hajar gitu. Nah jangan diterjemahkan ini untuk pupa mengalir juga, nggak juga menurutku ya. Kita bisa menafsir kata itu dengan lebih beradab lah sekarang gitu. Apakah kata hajar identik dengan memukul? Nggak juga. Bisa dengan berbagai hal menurutku untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita gitu, Cynthia ya. Nah kalau tadi Kak Cynthia udah bahas tentang gimana nih Bang, biasanya orang Batak selalu mengesampingkan perasaan begitu kan Bang. Dari tadi aku mengikuti perbincangan kita bertiga. Mengikuti ya, kita baru datang. Menurutku kenapa bullying selalu terus terjadi dan seperti sebuah lingkaran, karena ternyata kita di masyarakat kita, di keluarga kita, di sekolah, bahkan di gereja mungkin kita menormalisasi semuanya Bang. Seolah-olah wajar dan memang seharusnya atasan menindas bawahan. Guru memang wajar memukul murid yang tidak paham begitu. Orang tua wajar memaki anak yang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua begitu. Lalu dan menurutku yang disayangkan adalah ternyata pelaku bullying ini bukan orang yang tidak paham. Bahkan seperti yang kasus Korea tadi Bang, sebenarnya aku baca juga bahwa dicurigai salah satu pelakunya itu adalah pejabat pemerintah yang adalah anaknya pelaku bisa bullying. Kita duga itu. Iya. Ada juga di Twitter Bang, bahwa ada seorang disabilitas. Dia datang ke sebuah rumah, dia bertanya kepada orang rumah itu apakah mereka punya anak, aku butuh teman untuk bermain katanya. Tapi orang tua yang ada di rumah ini tidak membuka pintu dan tidak memberi izin anaknya untuk bermain dengan anak disabilitas ini, justru memberikan uang. Padahal yang kita tahu bahwa anak disabilitas itu tidak butuh uang, dia butuh teman. Dan itu sering terjadi di skema bullying ini begitu Bang. Nah ini juga mengingatkan aku dengan drakor The Glory Bang. Gimana dia dulu dibully sama temennya. Kemudian dendam itu ternyata tumbuh terus sampai dia dewasa dan dia membalaskan dendamnya kepada teman-temannya itu begitu. Yang menjadi pertanyaan aku gini Bang, apa sih yang harus kulakukan kalau aku jadi korban bullying? Pertanyaan ini juga adalah pertanyaan titipan dari temanku Bang, yang aku tanya, apa yang mau kau tahu tentang bullying katanya. Aku nanya begitu Bang. Secara manusiawi tentu kita pengen membalas Bang, seperti di Glory tadi. Masa kita hanya memaafkan saja begitu? Mungkin guru Kak Cynthia juga tadi dalam hatinya masih ku tandai kau ya Cynthia, mungkin masih seperti itu Bang. Tapi apa yang harus aku lakukan supaya ketika aku menjadi korban bullying, dan apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak jadi korban begitu Bang. Walaupun aku lemah, walaupun aku bawahan, walaupun aku adalah murid, walaupun aku adalah anak,
Tapi apa yang harus kulakukan supaya aku nggak jadi korban bullying dari atasanku, dari guruku, dari orang tuaku, bahkan dari pertemanan juga kadang yang seperti Bang Kak Cynthia tadi. Bercanda-bercanda lucu di mereka, di kita sakit hati Bang. Dan terus seperti itu gitu Bang. Betul. Oke ya, pertanyaan penting menurutku ini untuk korban ya. Makanya aku tadi berusaha menekankan ngomongnya mesti seimbang. Dalam arti jangan hanya ngomong ketika bully sudah terjadi dan apa yang harus dilakukan korban. Iya. Kita mesti ngomongin juga gimana supaya jangan terjadi. Iya. Ya kan? Preventifnya mesti jadi diskusi kita, gitu maksud aku. Jadi kesadaran bersamanya itu terbentuk, ya kan? Bahwa ini bully, ini mesti tidak terjadi di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, apalagi masalah lingkungan pendidikan ada ini, lingkungan gereja misalnya. Masa di gereja bisa terjadi, misalnya gitu, di organisasi atau lembaga yang dimiliki oleh gereja misalnya, di kantor kita misalnya, atau di lembaga pendidikan milik gereja kita misalnya, masa terjadi misalnya. Nah orang bisa aja ngomong, somali doi, ya kan? Jangan-jangan kayak yang aku bilang tadi, kesadaran bersamanya belum terbentuk gitu loh. Bahwa relasi antara atasan dan bawahan bisa berjalan kok dengan baik tanpa ada eksploitasi, tanpa harus ada penindasan gitu loh. Komunikasi atau pengajaran dari dosen kepada mahasiswa, dari guru kepada murid itu bisa jalan kok tanpa melibatkan kekerasan gitu loh. Ilmu bisa ditransfer dengan baik kok tanpa mesti memaki-maki. Ya kan? Bawa latar belakang lagi. Nggak tahu dulu kami pernah punya, kalian nggak ketemu lagi, kami pernah punya bapak asrama yang kalau marah tuh bawa latar belakang kita gitu bang. Ya waktu itu dengarnya kayak ngiri mau bapak on, kayak jadi kita kayak ketawa tapi ini misalnya buang mau studio kapar hutah-hutahon katanya kan. Ngarwah foto bau gitu. Kalau dia gondok kepada beberapa orang misalnya, marahnya begitulah gitu. Nah, menurutku kesadaran bersamanya dulu mesti dibangun bahwa ini tidak benar, ini tidak baik, ini tidak boleh terjadi di lingkungan kita. Baru berikutnya kita ngomong kalau terjadi harus bagaimana. Ya, jadi menurutku jangan terbalik. Mesti ngomong preventifnya dulu, kesadaran bersamanya dulu dibangun, baru kalau terjadi harus seperti apa. Nah, ini pertanyaan si Neti kan tadi kedua-duanya itu gitu. Gimana kalau aku korban, apa yang harus aku lakukan? Kemudian pertanyaan keduanya, gimana supaya aku nggak jadi korban? Iya. Gimana kita mau berharap nggak jadi korban kalau kesadaran bersama di masyarakat belum terbentuk? Tetap akan jadi target yang lemah, yang punya orientasi berbeda, disabilitas, yang strata ekonomi di bawah, bawahan, jadi target itu. Kadang-kadang atasan kita dia punya masalah di rumah pun kita jadi ini kan, apa namanya, pelampiasan, panombosan. Dan biasanya targetnya sama itu, yang dianggap paling lemah. Aku pernah melayani di sebuah gereja, pendeta resort kami itu keras sekali. Tapi kalau marah dia menargetkan orang yang sama. Karena menurut dia ini paling mudah untuk dicengkram mungkin, yang paling lemah gitu. Padahal mestinya kan yang terlemah yang mesti dilindungi kan, ya kan? Kalau kita pakai model ke pelayanan Yesus, kepemimpinan Yesus kan sebagai gembala yang baik, domba-domba yang terlemah yang mesti dilindungi, bukan malah ditindas gitu. Nah, kalau terjadi apa yang harus dilakukan? Nah, ada beberapa. Menurutku yang pertama, yang memang harus berani speak up, bicara. Masalahnya karena SOP belum ada, misalnya kalau kantor pusat ini, kalau Neti kena bully itu dia harus ngomong ke siapa sih, gitu ya. Misalnya, yang si Neti dibully oleh Cynthia atau sebaliknya. Selain di status WA-nya harus kemana gitu ya. Atau sebaliknya, cukupkah hanya bikin status WA dan persoalan selesai? Enggak kan? Nah, kita belum punya gitu, itu PR kita mungkin harus kemana nih? Ke pejabat di atasnya. Pejabat di atasnya kemana? Ya kan? Itu mestinya gitu, sehingga sampailah ke sebuah unit yang memang ditugaskan menangani ini. Gitu loh. Kayak di kantor pusat mestinya kan kita sudah punya misalnya. Nah, ke situlah orang mengadu pada akhirnya.
dari situlah nanti pencarian fakta, mempelajari apa yang terjadi dan sebagainya, kemudian keluar rekomendasi dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku harus berani speak up. Yang pertama, sampaikanlah, jangan ditahan sendiri ya teman-teman sekalian. Yang sekarang sedang merasa sebagai korban bully, Anda hanya akan semakin tersakiti jika tidak berani speak up. Jadi harus berani speak up, harus berani menyampaikan apa yang Anda alami ke orang-orang yang Anda percayai. Orang terdekat, guru misalnya, keluarga misalnya, teman terdekat, gereja, guru sekolah minggu, pendamping remaja, kan ada ya sekarang PDR, pendamping remaja, Paniroi, Naposo Bulung, macam, pendetanya. Sampaikanlah apa yang Anda alami. Oleh sebab itu makanya tadi aku bilang net di depan, kesadaran bersamanya dulu. Jadi ketika korban menyampaikan, orang udah aware, udah concern, oh ini memang iya, ini ada tanda-tanda. Jadi kalau kesadaran bersamanya belum terbentuk, laporan datang, dope auna jolo. Songonondo di band senior hu. Baru dope songoni di bait tuhong. Bully-bully aja kau bilang misalnya gitu. Jadi kesadaran bersamanya mesti dibangun. Tapi berjalan dengan itu, faktanya bully sudah terjadi. Mereka kan harus ngomong juga. Jadi kita, tanggung jawab kita lah menurutku, yang bisa mengedukasi lewat gereja, lewat tadi yang aku bilang saluran-saluran yang ada di gereja, entah khotbah, PHD, pertanyaan, ini diangkat bersama gitu, menjadi isu kita. Misalnya ada satu hari tertentu di HKBP untuk menjadikan hari anti bullying HKBP misalnya. Contohnya ini kita sudah punya Minggu Ekologi ya. Menurutku sebuah step yang baik dari HKBP. Kita mau merayakan Minggu Ekologi di tanggal 24 September. Seluruh HKBP merayakan isu yang sama supaya kita memiliki kesadaran ekologis gitu, bahwa bumi tidak baik-baik saja. Nah, bayangin kalau kita juga punya Minggu anti bullying, anti perundungan misalnya. Kan orang jadi aware. Dong. Nah, sekarang contohnya untuk Minggu Ekologi kita bikin buku panduannya. Jadi orang tahu, oh ini. Jadi kita mau sebarkan. Nanti sebelum hari hanya itu udah kita sebarkan, orang punya, oh iya. Nah, alangkah ini pun bisa menjadi perhatian kita. Minggu anti perundungan. Kita kirim bukunya. Disiapkan oleh kantor pusat misalnya, ada risetnya. Oh ini perilakunya, ini tidak boleh. Nah kalau ada pengaduan kayak tadi, orang yang speak up harus seperti apa? Diuji kebenarannya, diterima dulu perspektif korban tadi, empati. Ido, masa, songon dia. Apa yang bisa saya lakukan? Misalnya gitu. Apalagi kalau kita yang di gereja gitu, janganlah gampang-gampang. Orang gak akan datang ke gereja kalau dia merasa tidak perlu untuk datang ke gereja mengadukan nasibnya. Kenapa? Karena dia tahu udah paling akhir lah itu gereja. Malu dia kalau pendetanya tahu. Iya kan? Iya. Makanya jarang orang datang, walaupun kita sering umumkan ada kantor kita terbuka untuk yang mau datang konseling. Orang akan berpikir berkali-kali. Orang nggak mau gereja tahu persoalannya. Gitu. Jadi orang kalau udah datang ke gereja, pendeta, pelayan di situ, siapapun yang menerimanya harus menganggap itu hal yang penting. Ya, ini penting buat teman-teman yang melayani di gereja. Ketika datang orang-orang yang mengadukan nasibnya, mengadukan kondisinya seperti itu, teman-teman semua harus menganggap itu penting. Kenapa? Karena dia tidak akan datang ke gereja kalau dia tidak sedang mengalami hal yang sangat-sangat berat. Kalau dia masih bisa tanggung, dia nggak akan datang ke gereja. Orang Batak nggak akan mau orang lain tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau ada yang datang, berarti itu sesuatu. Terimalah mereka, tanyalah mereka, empatik lah. Pakailah perspektif korban supaya Anda bisa masuk lebih dalam. Nah, yang kedua, Net, terkait pertanyaan tadi, menurut beberapa sumber yang aku coba baca, simpan bukti. Ya, buat Anda yang merasa sedang menjadi korban sekarang, simpan bukti. Bisa. Kan sekarang bully kadang-kadang tidak hanya langsung. Sekarang ada cyberbullying namanya kan. Jadi perundungan di dunia maya itu kadang-kadang
Kan ada juga beberapa berita yang membuat ada orang yang mengakhiri hidupnya karena bully yang dia terima di media sosial misalnya, gitu. Jadi simpan buktinya, bukti percakapan, komentar-komentar, video, kalau misalnya ada pukul, lebam-lebam dan lain sebagainya, nah rekaman suara dan lain sebagainya, simpan. Kenapa? Karena itu nanti akan dibutuhkan ketika prosesnya berlanjut, misalnya begitu. Nah kemudian cari dukungan dan bantuan profesional, Neti. Jadi mungkin temanmu merasa bahwa dia sedang, ada kok di sekitar kita. Ada yang online. Itu kalau teman-teman ada, kan banyak ya sekarang film yang mengangkat tema ini ya. Nah contohnya karena Amerika misalnya lebih aware, lebih peduli pada isu ini. Mereka mengangkat memang film khusus tentang itu, fiktif misalnya filmnya. Tapi di akhir film itu, kalau kalian pernah lihat, akhir film itu tuh ada biasanya informasi. Bagi kalian yang mengalami ini silakan hubungi. Jadi sekarang ada banyak organisasi yang memberikan perhatiannya kepada korban-korban bully. Jadi ada tempatnya. Kalau di Twitter tuh sering tuh, ketika sudah terjadi sesuatu, banyak tuh yang teman-teman yang butuh pertolongan silakan kontak kami. Teman-teman yang, jadi amati sekitar gitu. Jangan-jangan teman kita memang sedang bergumul, kayak si Cynthia bilang, jangan gampang kali mengabaikan. Ayo hidup. Jangan-jangan dia memang udah nggak tertahankan. Tanda-tanda itu ada. Oleh sebab itu kita perlu kontak siapa. Mungkin dia butuh bantuan dan lain sebagainya. Yang terakhir menurutku Neti, karena terkait dengan drakor tadi ya. Aku nggak nonton drakor apa namanya? The Glory. Aku nontonnya Kingdom. Karena apa ya? Zombie. Sedapat mungkin, baik dari perspektif keilmuannya maupun terlebih dari perspektif Kristen, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena rantainya nggak akan putus. Sementara kita ini mau ngomong memutus rantai bullying, memutus rantai kekerasan. Oke lah, untuk film itu memuaskan ya. Senang kita ya, terwakilkan ya. Iya kan? Oh ada, aku tuh paling suka nonton film kalau ada revenge-nya gitu tuh aku senang. Tapi itu film kan. Dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah yang kita butuhkan itu adalah kesadaran bersama. Jadi perlindungan kepada korban, korban tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi mencari solusi-solusi supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Nah kalau untuk supaya jangan jadi korban gimana nih? Kan gitu. Menurutku salah satunya dari berbagai sumber juga, dan aku mengaminkan, salah satunya adalah yang kita perlukan, mereka sebutkan, confidence, kepercayaan diri. Sekarang banyak sekali orang insecure gara-gara kurang putih. sehingga sekarang bisnis yang paling katanya yang paling menjanjikan itu kan ini apa namanya? Skincare atau kurang tinggi. Aku untuk orang yang minimalis ya, ukuran tinggi itu aku sangat confidence. Overconfidence dengan ukuran yang seperti ini. Aku nggak pernah mempermasalahkan karena aku harus punya kelebihan-kelebihan lain kalau memang ukuran tubuhku dianggap kekurangan gitu. Walaupun menurutku nggak kekurangan karena Tuhan menciptakannya dengan kekasannya sendiri-sendiri. Tapi ya kita pikirkan lah kira-kira untuk meningkatkan percaya diriku ketika hadir di depan teman-temanku apa. Misalnya aku bisa diajak, oke, kalau ada event ini, kok bisa? Ya bisa kita gitu. Itu biasanya pelaku bully kan menarget orang-orang yang dianggap lemah, yang tidak tahu apa-apa, orang miskin, maaf lagi orang yang dianggapnya bodoh. Padahal kan mungkin nggak bodoh ini, hanya pendiam aja. Iya. Kan kita di kampus nggak semuanya tunjuk tangan kalau Pak, nggak semuanya. Yang diam ini apakah bodoh? Kadang-kadang yang sering gini nih kan ya. Yang nganu kan. Kan yang lebih ke caper mungkin ketimbang mengungkapkan apa pikirannya gitu. Yang slow-slow itu aku punya teman dosen kalian nih. Oh, nanti mungkin dia lihat nih Julius mare-mare. Itu enggak gini-gini. Diam nilainya A. Kadang-kadang kita kemarin kau bilang nggak tahu udah aja gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi itulah cara aku mungkin gayanya lain. Aku lebih ke olahraga ya. Jadi
sangat confidence ketika berada di lapangan sepak bola. Jadi orang nggak bisa sembarangan ke situ. Kalau nggak ada dia bro, kacau kita bro. Gitu. Maksudku salah satunya yang perlu dibangun teman-teman sekalian, percayalah Tuhan menciptakan kita masing-masing menurut gambar dan rupa Allah. Artinya tidak ada satupun manusia, bahkan ciptaannya yang lain. Orang dia bilang sendiri ketika dia menciptakan kita semua baik adanya. Kualifikasi kita ketika Allah menciptakan kita baik. Baik di sini bukan soal fisik saja, bukan soal otak saja. Holistik dia. Secara keseluruhan, kualifikasi kita diciptakan Allah itu baik adanya. Jadi teman-teman sekalian, saya concern, saya peduli kepada persoalan disabilitas, orientasi seksual yang berbeda sekarang dan lain sebagainya. Bangunlah kepercayaan diri kita supaya kita tidak menjadi target. Apa boleh buat ya? Karena pertanyaannya supaya tidak menjadikan. Iya. Saya sih lebih menghimbau kepada semua orang jangan menjadi pelaku bully. Itu himbauan yang lebih penting ketimbang supaya jangan menjadi target. Sama kayak ini. Ketika terjadi di Twitter paling sering tuh pelecehan seksual. Yang banyak komentar itu yang gimana? Pakaiannya. Makanya jangan pakai pakaian mini katanya kan. Makanya perempuan jangan pulang malam. Ini salah besar. Yang perlu kita komentari, jangan jadi pelaku. Contoh korbannya perempuan, pelakunya laki-laki. Yang mau kita bilangnya ke laki-lakinya, jaga otakmu, jaga matamu, jaga burungmu itu gitu loh. Bukan perempuannya udah korban, kita jadikan lagi korban. Dia double victim. Gitu. Jadi double. Makanya jadi nggak berani speak up orang gitu. Oleh sebab itu tadi aku bilang kesadaran yang awal tuh tadi yang lebih penting. Kita menyadari bahwa ini perilaku yang tidak benar, oleh sebab itu punya concern bersama. Tapi kalaupun kita mesti bersiap-siap supaya jangan jadi korban, yaitu tadi salah satunya menurutku bangun kepercayaan diri Anda, kembangkan yang menurut Anda apa yang menjadi keistimewaan. Ya, kalau Neti misalnya apa Net? Ada punya keistimewaan? Suaranya bagus banget. Suaranya gitu. Ayolah ikut Indonesian Idol. ikut Indonesian Idol, ya kan? Orang sekarang nggak bisa lagi anggap sebelah mata ke Putri siapa namanya? Aryani. Secara fisik tidak bisa melihat, tapi suaranya orang seluruh dunia sudah mendengar, misalnya gitu. Jadi menurutku di situ. Kalau Cynthia apa kelebihannya apa ya? Mungkin ya dunia fotografi dan lain sebagainya. Dan teman-teman semuanya yang ada di sini pasti punya itu gitu. Pasti punya elemen-elemen yang bisa kita asah sedemikian rupa dalam hidup kita yang membuat orang mengakui kita gitu. Memandang kita. Meskipun sebenarnya enggak gitu juga konsep kita kayak aku bilang tadi. Masa orang harus punya sesuatu dulu baru kau pandang sebagai manusia? Enggak lah. Dia menjadi manusia pun, dia sebagai manusia pun sudah harus kita pandang. Apalagi dari perspektif Kristen kayak aku bilang tadi. Karena dia diciptakan sama kayak kita. Menurut gambar dan rupa Allah. Hanya itu pun sudah membuat kita harus memandang dia dengan hormat. Dengan penghargaan sepenuh-penuhnya sebagai manusia. Gitu, Net. Ya tadi Abang, kita boleh tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir Bang, tadi Abang juga sudah menyinggung tentang bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk mengakhiri podcast ini Bang, aku pengen Abang ngasih satu pandangan biblis tentang untuk kita mengajak teman-teman juga untuk stop bullying dan keluar dari lingkaran bullying itu Bang. Iya, oke. Pertama-tama teman-teman sekalian, Allah berpihak pada korban. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kedatangan Yesus itu karena Allah berpihak kepada korban. Ya, kalau kita ingat perjanjian lama misalnya ketika Allah hendak membebaskan bangsanya dari perbudakan. Tangisan dan teriakan mereka sudah sampai ke telingaku. Ya kan? Oleh sebab itu, Musa, pergilah kau. Bawalah mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Dari tempat mereka dibully itu pembulian yang habis-habisan. Namanya perbudakan berulang-ulang kan. Ditargetkan itu bangsa yang lebih lemah. Ditindas, disuruh bekerja dan sebagainya gitu. Allah berpihak pada korban. Hati-hati teman-teman sekalian. Para pelaku bully, Allah berpihak. Allah sangat mengutuk
orang-orang yang melakukan tindak kekerasan, penindasan, eksploitasi kepada orang yang lebih lemah. Itu di semua perjanjian lama, kisahnya begitu. Ya kan? Yesus datang, kita bisa lihat kepada siapa dia berpihak. Dimulai dari mana pelayanannya? Very kan? Dari pinggiran. Mengangkat martabat orang-orang yang dipinggirkan ini, yang dibully ini, yang dianggap sampah masyarakat pada masa itu. Pelacur, penderita kusta, yang secara stereotip misalnya siapa yang dianggap juga pemungut cukai. Dia makan sama pemungut cukai. Yang mau dia lakukan adalah menghancurkan stereotip itu. Ini manusia. Gitu loh. Orang yang disabilitas kan dianggap orang-orang yang kala itu melakukan dosa kepada Tuhan sehingga tidak layak diperlakukan sebagai manusia kan. Di pinggir-pinggir apa segala macam. Makanya dia datang mengangkat harkat dan martabat ini gitu loh. Dan kerajaan Allah sudah dekat. Pemberitaan tentang melepaskan orang-orang dari tahanan, membebaskan orang, menyembuhkan orang. Oleh sebab itu Allah berpihak, Yesus berpihak kepada korban gitu. Nah, kepada pelaku ingat ini, Yesus berpihak, Allah berpihak kepada korban. Jangan sekali-sekali ketika Anda menindas orang, Anda mengeksploitasi bawahan, Anda meminggirkan orang disabilitas, Anda sedang melakukan penindasan juga kepada Allah. Ingat di Matius 25, Yesus bilang, ini datanglah berbahagia, ayo ini makan bersamaku. Waktu aku kelaparan kau kasih aku makan, waktu aku telanjang kau kasih aku pakaian, waktu aku di dalam tahanan kau besuk aku dan lain sebagainya. Orang-orang baik ini bilang kapan itu Tuhan? Apapun yang kau lakukan kepada saudaraku yang kecil ini, yang miskin ini, yang disabilitas ini, kau melakukannya untukku. Gitu. Sebaliknya demikian kan? Dia mengecam keras, pergilah ke tempat yang terkutuk itu, karena waktu aku lapar kau nggak kasih aku makan. Artinya kau tindas ini orang. Janganlah, stop lakukan itu. Nah, kepada korban secara biblis ajaran kekristenan mau mengatakan tegakkan kepala. Kepada korban, tegakkan kepala bahwa engkau sama berharganya dengan siapapun di muka bumi ini. Manusia manapun yang ada di muka bumi ini, engkau sama berharganya. Jangan inferior, jangan insecure, tetapi jangan sombong, gitu ya. Tapi yang mau saya katakan, Anda sama berharganya dengan siapapun. Tegakkan kepala Anda, walaupun secara ekonomi mungkin di bawah teman-teman, secara akademis di bawah teman-teman, tegakkan kepala Anda karena Anda adalah ciptaan Allah yang begitu dikasihinya. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan kualifikasi baik. Seperti awalnya dia menciptakan kita semuanya. Demikian, Neti. Iya. Tepuk tangan lagi. Terima kasih Bang. Pembahasan kita hari ini menjelaskan bahwa bullying itu ditolak dari segi hukum, dari segi sosial, dan firman Tuhan juga katakan bahwa semua orang itu berharga dan Allah berpihak pada korban. Jadi kita jangan mau jadi korban dan terutama jangan menjadi pelaku bullying. Betul. Jadi teman-teman silakan hentikan bullying. Dimanapun, untuk kakakku juga semoga kamu bertobat, jangan bullying lagi ya. Sudah bertobat. Ya, terima kasih Bang. Tadi bukan bullying loh, ya kan Bang? Ngepreng. Ketidaksengajaan. Iya. Ya, terima kasih Bang sudah hadir di podcast Sahabat Iya, BP. sama-sama Neti. Terima kasih Kak Cynthia juga udah bergabung lagi. Boleh ya minggu depan rajin-rajin lagi ya jadi podcaster. Ini nggak sedang dibully ya. Ini nggak sedang dibully. Oke. Terima kasih Bang, sehat-sehat terus dan semakin banyak Thank you. kerjanya di Balit Bang. Thank Kita akan you. bertemu lagi teman-teman di podcast selanjutnya dengan narasumber dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.